Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngaji manakib babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang Mbah Datuk Singaraja, Desa Singaraja, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Pada tahun 1517 Masehi, Kanjeng Sultan Fatah Sultan Bintoro mendatangkan Ketut Gurnandiwijaya bin Nyoman Sapurangga dari Kesultanan Singaraja, Bali. Saat itu usia Ketut Gurnandiwijaya baru 7 tahun, agar datang ke Kesultanan Bintoro bersama adik perempuannya yang bernama Kajeng Sekar Alem. Ketut Gurnandiwijaya dan Kajeng Sekar Alem datang ke Bintoro dengan memakai perahu dan membawa genuk yang ada tutupnya. Genuk berisi manisan yang terbuat dari tepung sebagai cadangan bahan makanan. Lalu juga membawa seekor sapi jantan yang bernama Dewajana dan sebuah pusaka bernama Pusaka Bandul Wojo. Saat ini Kabupaten Jepara dahulu adalah termasuk wilayah Kesultanan Bintoro. Sesampainya di pantai Bintoro, Ketut Gurnandiwijaya duduk bercakap-cakap dengan Kajeng Sekar Alem di tanggul atau batas air laut dengan daratan di bawah pohon asem. Sehingga nama daerah tersebut dinamakan Desa Tanggul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Setelah itu lalu mereka berdua menuju utara sambil membuat siwur atau gayung yang terbuat dari batok kelapa wulung, yang gagangnya terbuat dari papah daun kelapa. Lalu mereka mencari air tawar untuk minum. Akhirnya mereka menemukan sumur air tawar di daerah tersebut. Setelah itu, siwur ditancapkan atau dalam bahasa Jawa disematkan di sumur tersebut agar siwur dapat digunakan orang yang akan mengambil air, sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Semat. Saat ini Desa Semat berada di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke arah timur dengan menaiki sapi Dewajana sampailah di Desa Kerso. Dan mereka berhenti untuk membuat masjid sebagai tempat ibadah. Saat itu sudah ada nama Desa Kerso, karena nama Desa Kerso sudah ada pada tahun 1395 Masehi oleh Mbah Reso dan Nyai Sri Emping. Setelah masjid jadi, Ketut Gurnandiwijaya dan Kajeng Sekar Alem meninggalkan pusakanya yang bernama Bandul Wojo yang bisa untuk membuktikan antara salah dan benarnya sebuah perkara yang ditempatkan di sebelah selatan Masjid Kerso. Masjid di Desa Kerso saat ini bernama Masjid Jami Datuk Singaraja dan merupakan masjid tertua di Jepara karena dibuat pada tahun 1517 Masehi. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju timur. Ke arah timur, mereka sampai di Desa Troso. Saat itu sudah ada nama Desa Troso karena pada tahun 1478 Masehi, nama Desa Troso sudah dibuat oleh Fatma Nur Mudribani. Selanjutnya, Kajeng Sekar Alem ditinggalkan di Desa Troso untuk membuat kain tenun. Lalu, Ketut Gurnandiwijaya sendirian melanjutkan perjalanan ke arah timur sambil menaiki sapi dan membawa genuknya.
Sesampainya Ketut Gurnandiwijaya di hutan, sapinya tiba-tiba mengamuk dan tutup genuk jebol karena sapi melihat seekor macan. Sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Lalu macan ditangkap oleh Ketut Gurnandiwijaya dan dipiara dan diberi nama Macan Panghuwo. Setelah itu, Ketut Gurnandiwijaya melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan singgah di suatu tempat, lalu membuat masjid untuk mengajarkan agama Islam. Genuk ditempatkan di sana dan diisi dengan air. Lalu Ketut Gurnandiwijaya juga mengajarkan cara membuat genuk, sehingga masyarakat di daerah tersebut dan sekitarnya pandai membuat genuk dan kerajinan gerabah lainnya, sehingga nama daerah tempat Ketut Gurnandiwijaya mengajarkan Islam dan mengajarkan cara membuat genuk dan gerabah dikenal dengan nama Desa Singaraja, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Ketut Gurnandiwijaya sebagai guru mengaji agama Islam. Di antara muridnya ada yang bernama Roro Sumangkin dan ayah Roro Sumangkin yang bernama Mbah Kromo, asal Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Tapi asal-usul tentang Desa Krasak dan kisah tokoh-tokoh di Desa Krasak akan kita bahas dalam bab lain. Pada tahun 1549 Masehi, ketika Sunan Hadirin wafat, Ketut Gurnandiwijaya menjadi Sultan Mantingan untuk sementara sambil menanti rombongan utusan keponakan Sunan Hadirin dari Kesultanan Aceh Darussalam datang ke Jepara untuk menjadi Sultan di Jepara, yaitu rombongan Sultan Mudah Merah Pupuk bin Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam atau saat ini menjadi Mbah Safin, Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Pada hari Jumat Wage, bulan Muharram tahun 1550 Masehi, pada usia 40 tahun, Ketut Gurnandiwijaya akan menikah dengan Roro Sumangkin binti Mbah Kromo, tapi ia tewas dibunuh oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang menjadi korban adu domba oleh pengkhianat Kesultanan Jepara yang berpura-pura alim dan mengajar mengaji di Kesultanan Mantingan Jepara, tapi sebenarnya hanya ingin mengadu domba antara Jepara dengan Kesultanan Pajang. Lalu akhirnya jasad Ketut Gurnandiwijaya dimakamkan di Desa Singaraja, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Dan Macan Panghuwo milik Ketut Gurnandiwijaya pada saat itu juga ikut tewas. Akhirnya Roro Sumangkin binti Kromo, calon istri Ketut Gurnandiwijaya, dijadikan dayang oleh Ratu Kalinyamat di Keraton Kalinyamatan. Lalu Roro Sumangkin diakui oleh Ratu Kalinyamat sebagai keponakannya. Lalu pada tahun 1553 Masehi, Roro Sumangkin dinikahkan oleh Ratu Kalinyamat dengan Danang Sutawijaya, lalu mempunyai anak yang bernama Pandanwangi. Pandanwangi sebagai keponakan angkat Ratu Kalinyamat diberi julukan oleh Ratu Kalinyamat sebagai Roro Kidul atau gadis dari selatan. Tapi Pandanwangi atau Roro Kidul akhirnya juga tewas dibunuh oleh Sultan Hadiwijaya, lalu jasadnya dibuang di Segoro Kidul yang akhirnya dikenal dengan nama Roro Kidul. Kanjeng Sultan Hadiwijaya marah lalu membunuh Ketut Gurnandiwijaya juga Pandanwangi karena diadu domba oleh pengkhianat
Jepara yang berkata bahwa Ratu Kalinyamat membuat keraton atau Kadipaten Mataram Islam di Alas Mentao atas usulan Sultan Hadiwijaya nantinya akan dibuat untuk menghancurkan Pajang. Akhir subscribe dan like channel YouTube Babat Jepara Selendang Sutra Jawa agar bisa secara utuh mengikuti semua kisah yang berhubungan dengan Jepara, Jawa, Nusantara versi keluarga Kesultanan Jepara. Sehingga akan paham Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang kelihatan baik kepada Jepara tapi ternyata sebagai pembunuh beberapa tokoh Jepara. Karena sebenarnya yang memusuhi Kesultanan Jepara adalah Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sedangkan Kesultanan Jipang bermusuhan dengan Kesultanan Bintoro. Akan tetapi selanjutnya, keturunan Kanjeng Sultan Hadiwijaya punya keistimewaan sebagai tanah Mataram Islam yang ada dalam perjanjian darah yang berbunyi, bakal ono banyu Jepara disono ning tanah Mataram Islam jikuk jatah warisane, yang artinya keturunan Jepara harus kerjasama dengan keturunan Sultan Hadiwijaya sebagai pembuat gagasan membuat keraton Mataram Islam jika Jepara ingin jaya. Karena keturunan Kanjeng Sultan Hadiwijaya adalah sebagai pemegang wadah harta Jepara, sedangkan keturunan Jepara sebagai pemegang kuncinya. Sehingga Jepara dengan keturunan Pajang harus ada kerjasama yang tidak bisa dipisahkan. Kisah Ketut Gurnandiwijaya sangat disimpan rapat oleh keluarga Kesultanan Jepara, karena ada kisah-kisah rahasia yang dikhawatirkan akan menyinggung pihak lain. Tapi demi terungkapnya kebenaran kisah Jepara, semua harus diungkap sesuai dengan apa yang sebenarnya pernah terjadi, agar kebenaran kisah Jepara segera terungkap. Meskipun akan ada pihak yang tidak senang dengan terungkapnya kebenaran kisah Jepara, yaitu selalu menyalahkan tapi tidak bisa memberikan yang benar. Demikian sekilas tentang kisah Ketut Gurnandiwijaya. Kita ketemu dalam bab lain, masih dalam Babat Jepara Selendang Sutra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.